Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kami sekarang di sini bersama Ustaz Jefren, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Abu Yusuf, Ustaz Wirman, pengurus Yayasan Markis Darul Quran wa Sunnah dan pesantren kita ini. Alhamdulillah kami berada di pinggir lahan ini, ya. Di sebelah kanan dan di sini sebelah kiri pesantren kita, pesantren Markis Darul Quran wa Sunnah. Dulu pesantren kita ini 6 tahun yang lalu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda, paling kecil umur 6,5 tahun dan paling tua umur 63 tahun kita terima di pondok ini. Bahkan kami sambil bercanda, kecil kita akikahkan dan yang dewasa kita nikahkan. Bahkan di sini dulu sudah ada yang wafat, ya, bapak-bapak kita, ya, dalam program kami namakan dengan Madrasah Husnul Khotimah. Seiring berjalan waktu tentu kita evaluasi program kita agar lebih baik, agar lebih seperti yang kita harapkan hasilnya. Maka sekarang kami pisah-pisah. Kami pisah-pisah untuk pondok kita yang pertama ini, itu programnya Ula dan Wusto sekarang. Untuk setingkat SMA di pondok kita yang kedua Tarbiyatul Quran, dan pondok kita yang ketiga program kuliah S1 di sana. Dan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, sekarang pondok kita ini lahan di samping lahannya ya juga sempit, ya, yang lama ini otomatis programnya tentu sekarang ini hanya Ula dan Wusto. Kedepannya dengan jumlah santri yang tahun ini saja 130 orang, 330 lebih lah. Tentu sudah kecil dan programnya juga yang bisa kami buat sekarang Ula dan Wusto. Itu pun kalau semakin bertambah nanti, program di pondok, di bangunan yang sekarang itu hanya bisa untuk Ula saja setingkat SD. Untuk itulah, melihat kondisi ini kita butuh sekali penambahan lahan yang di sekeliling pondok yang lama ini. Dan alhamdulillah ada satu lahan yang berdampingan di pondok kita ini, ya, di samping pondok kita ini, ya, beberapa meter seberang jalan, ya. Dan inilah lahannya, ini lahan 1,2 hektar, betul ya? 1,27 hektar, ya. Dan sejak lama lahan ini saya khawatir sekali. Saya pengen sekali memiliki, pondok kita miliki lahan ini, dan saya khawatir sekali sebab yang miliki lahan ini Nasrani. Yang miliki lahan ini Nasrani. Dulu, ya, kami, ya, di sini kecil, kami di desa ini, dan waktu bapak itu masih di sini, sekarang beliau sudah pindah ke Pekanbaru. Itu dulu pernah bawa jemaat sembahyang di rumahnya. Untung masyarakat ya cukup fanatik adat dan yang lainnya, masyarakat pun berbuat, ya, mencegahnya sampai sedikit anarkis, artinya dilemparinya dengan batu. Alhamdulillah tidak lanjutkan lagi. Tetapi maklumlah zaman sekarang orang serba jual lahan, dan yang beli orang-orang entah orang mana gitu, orang kafir, orang Islam, orang Kristen, orang mana-mana, mereka jual. Dan terbukti di beberapa kampung yang dulunya itu kebun karet atau lahan biasa saja, sekarang itu dijual oleh masyarakat. Bahkan ada desa-desa yang sekarang ini itu, la ilaha illallah, sangat menyedihkan sekali, ironi sekali, itu banyak orang-orang kafir di sana. Sampai di sana itu ada desa, ya, yang sekarang sudah berdiri gereja. Ada sekitar 2 desa itu ada 3 gereja di sana. La ilaha illallah. Inilah yang saya khawatirkan dari lahan ini. Kalau dijual, kemudian dijualnya kepada orang kafir, nanti buat perumahan di sini, tentulah merusak lingkungan dan peradaban kita. Ya, mungkin awalnya buat rumah, kemudian karena mereka banyak ada perumahan-perumahan, buat tempat sembahyang mereka, gereja mereka. La ilaha illallah. Dan untuk itulah dan alhamdulillah orang yang miliki ini dia mau jual
Dan kami khawatir kemarin jualnya kalau pondok mau beli takut tidak mau dijualnya, dan kami cari strategi dan kami suruh ayahanda Ustaz Jefran untuk belinya, dan sekarang sudah tengah buat suratnya. Alhamdulillah. Dan kami coba-coba cari pinjaman-pinjaman dulu kemarin biar dia mau jualnya. Dan ini kalau udah pasti kita inilah mau kita buka lahan ini, kami mengajak Bapak Ibu nanti ginilah. Dan di sini nanti kita buat program untuk wusto dan ulia insyaallah taala lahan ini. Ya, ini satu di belakang lagi milik yang lain. Mudah-mudahan nanti, karena kalau di kampung lahan seperti ini ya masih terhitung kecil ya, dan bangunan kita di sini juga kalau buat bertingkat ya itu maka pendanaannya juga banyak, makanya lahan itu lebih simple kita untuk lebih hemat kita untuk membebaskan lahan. Jadi satu ada dua belakang lagi, total berapanya? Total luasnya berapa semua? Sekitar 20.000 ya. Ya, hampir sekitar 20.000 atau 2 hektar ya. Sekitar 2 hektar lahan ini yang kita bebaskan. Untuk itu mari bersama kita dengarkan motivasi nasihat dari guru kita Ustaz Abu Yusuf hafizallahu taala. Bersama-sama kita ambil bagian. Jangan sampai orang-orang kafir menguasai perkampungan kita, desa-desa ini dan pemukiman-pemukiman masyarakat kita ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan waktu yang luang sehingga kita terus bisa mudah untuk beramal, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi ya, kita mengajak kepada kaum muslimin untuk senantiasa ya, ikut andil ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam tolong menolong di atas ketakwaan ya, dalam membebaskan lahan yang akan kita buat untuk pesantren ya, pengembangan pesantren Markis Darul Quran was Sunnah. Dan ini adalah aset akhirat ya, aset akhirat kita atau tabungan akhirat kita, dan inilah yang akan kita panen nanti, akan kita petik buahnya nanti ketika kita sudah wafat ya. Ketika sekarang kita masih hidup, harta kita sangat banyak sekali ya, menumpuk di bank miliaran. Buat apa? Ya, kemudian kita mati lalu tidak kita bawa. Betapa ruginya kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya mengenal seorang yang kaya raya, ya, wafat sekaligus semua keluarganya, yang ditinggalkan rumah yang besar, mobil yang tidak murah, bukan hanya satu ya, lebih dari satu, dan harta-harta yang sangat banyak yang lain ya, belum lagi aset-aset yang lain. Subhanallah. Ketika itu tidak diinfakkan di jalan Allah ya Azza wa Jalla, apa yang akan dibawa, apa yang akan dirasakan oleh keluarga yang meninggal tadi itu ya, jika seandainya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan untuk pondok pesantren ya, untuk membantu kaum muslimin, membangun masjid dan lain sebagainya, pasti pahalanya akan mengalir. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah ya, pasti akan terputus amalan kita ini ya, cepat atau lambat, kecuali 3 hal yang akan menjadi aliran terus ya, berupa pahala, multi level marketing pahala ya, MLM pahala. Ini harus kita kejar. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah ya, inilah sedekah kita ya, berapapun yang kita mampu dari harta yang kita miliki ya, selama kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah kita miskin dari sedekah itu, tidak pernah ya. Dan itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ya, mana kasat malum min sadaqah ya, tidak akan berkurang sebuah harta karena sedekah, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, tidak ada ya. Kemudian setelah itu ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, lalu waladin salihin yad'ulah. Oleh karenanya
kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut andil ya. Dan tentunya lahan di sini juga masih murah ya, tergolong murah. Mari kita ambil bagian 1 meter, 2 meter ya, 1 hektar, 2 hektar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita rezeki. Nah, mungkin itu saja ya, kita kembalikan kepada Ustaz. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Jadi untuk lahan belakang ini ada milik satu masyarakat yang juga mau menjual dan tidak terlalu jauh dari lahan ini. Mungkin nanti ke depannya untuk pengembangan, untuk komplek guru-guru kita, karena pesantren itu ya sering saya sebutkan, mendidik itu seperti mengerami telur ayam, seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Kalau sering-sering ditinggal, itu ayamnya, telurnya nggak netas. Oleh sebab itu pesantren ya, pengasuh, pendidiknya, gurunya tidak boleh jauh dari santrinya, biar ya jadi ya bagaikan telur ayam menetas sehingga terus untuk dierami. Begini filosofi ya, mungkin mendidik anak-anak didik kita di pesantren. Dan insya Allah taala semua jerih upaya kita bersama, kita ambil bagian dalam tugas besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar pula. Bapak Ibu bersama membantu kami moral dan materi, kita juga berjuang mendidik bersama di sini. Semoga negeri kita ini menjadi negeri yang berperadaban di atas peradaban sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya salaful ummah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.